Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali dan selalu kembali bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. I love Monday. Senin yang sangat luar biasa. Senin yang penuh dengan semangat. Kita akan memulai lagi analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, hari Senin kita harus terus berusaha semangat dan terus semangat ya, jangan pernah menyerah semangat kita rekan trader ya. Oleh karena itu saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa memberikan semangat. Wah, intinya hari ini semangat terus dan terus semangat analisa maksudnya. Oke rekan trader, di penghujung minggu ini, di penghujung minggu terakhir bulan Mei, kita akan menganalisa lagi, memasuki pasar yang sangat luar biasa lagi ya, sebelum kita menghabiskan bulan Mei ini. Dan di penghujung minggu ini sudah ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa, non farm payroll ya. Tapi menuju non farm payroll akan selalu ada ya getaran-getaran cinta maksudnya getaran-getaran market yang bisa membuat para trader ya bergoyang di market tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita memulainya, saya cuma mau memberikan sebuah masukan atau sebuah arahan atau sebuah analisa buat rekan trader supaya rekan trader bisa paham apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini ya. Harus diketahui sebelum kita melangkah maju. Oke rekan trader, untuk minggu ini minggu yang sangat luar biasa, saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema yang saya angkat pada saat ini adalah pergerakan dolar menjelang batas akhir utang Amerika. Rekan trader sangat paham bahwa utang Amerika ini akan jatuh temponya itu pada tanggal 1 Juni tahun 2023 saat ini. Tapi ada sedikit pertemuan-pertemuan ya, atau ada sedikit ya seperti orang bilang tawar-menawar harga pas tancap gas lah ya. Seperti lagunya Iwan Fals ya. Itu sangat biasa, itu wajar antara Presiden dengan Partai Republik yang sebagai oposan atau oposisi. Ini sangat wajar ya, karena dalam hal ini utang Amerika udah sampai 31 miliar US dollar yang sangat luar biasa, dan hutang yang sangat luar biasa ini juga sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi Amerika. Oleh karena itu statement yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen menyatakan bahwa apabila utang Amerika gagal atau default untuk tidak bisa dilunasin, memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Amerika sendiri, dan sudah barang tentu akan mengganggu perekonomian dunia. Nah, tapi yang ingin saya angkat di sini permasalahannya dengan dolar Amerika ya. Nanti saya berbicara tentang fundamental dulu, setelah itu baru kita akan melihat ya bagaimana secara teknikalnya. Saya sangat tertarik dengan berita yang saya baca pada hari ini ya. Di sini dibilang bahwa ada sedikit tawar-menawar harga pas tancap gas antara Presiden Amerika Joe Biden selaku pemerintah yang memerintah sekarang dengan Partai Republik yang sebagai oposisi. Itu sudah biasa ya dalam sebuah kenegaraan ya. Dan di sini dibilang bahwa ada beberapa bagian yang harus dinegosiasikan atau dikompromikan ya, dan di sini dibilang bahwa Presiden Joe Biden dan petinggi telah terlibat dalam negosiasi yang sebagian besar berfokus pada tingkat pengeluaran. Nah, jadi hutang-hutang yang diperoleh ini ya dikeluarkan lagi oleh pemerintah sekarang, dan pengeluaran yang paling terbesar itu adalah salah satunya adalah pengeluaran terhadap peperangan yang terjadi. Nah, oleh karena itu dari pihak Partai Republik mengatakan bahwa dia akan menyetujui plafon utang yang lebih tinggi ya, dinaikin lagi pagunya. Tapi pemerintah dalam hal ini Joe Biden harus berkompromi dengan pemotongan pengeluaran. Nah, ini dia. Ya, kompromi-kompromi begini yang sedang terus dilakukan antara presiden dengan Partai Republik ya. Kevin McCarthy, ketua partainya.
Oleh karena itu, kalau saya lihat dengan tekanan seperti kayak gini, saya terus terang saya merasa bahwa harus dinegosiasikan lagi. Karena apa? Saya pikir kalau dengan kekuatan Partai Republik yang sangat kuat dan dia mencoba untuk menekan seperti kayak gini, tidak tertutup kemungkinan akan membuat reda peperangan-peperangan yang terjadi. Ya, karena semua ini tergantung dari bantuan Amerika terhadap peperangan yang terjadi. Ya, di saat Amerika membantu, dalam hal ini membantu keuangan, alat peralatan militer dan lain-lain, akan memperpanjang kasus peperangan yang terjadi. Nah, akibat peperangan yang terjadi artinya kan dia akan berkembang yang sangat tinggi lagi terhadap perekonomian dunia. Nah, dengan adanya tawar-menawar harga pas tancap gas seperti kayak gini, kita berharap semoga pengeluaran terutama terhadap keuangan negara, terhadap bantuan militer bisa sedikit dikurangi supaya lebih cepat lah ini permasalahan peperangan ini selesai ya. Karena dia akan berdampak terhadap perekonomian juga. Nah, tapi saya bilang sekali lagi bahwa Amerika bukan negara kemarin sore. Ya, memang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni, tapi dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Kevin McCarthy maupun Joe Biden, mereka optimis bahwa pagu utang Amerika ini bisa diatasin. Ya, sudah sangat jelas bisa diatasin dan saya yakin juga bisa diatasin. Karena apabila terjadi hal yang tidak dalam hal ini bisa merugikan Amerika, artinya pertama, Amerika akan kehilangan muka sebagai negara ekonomi yang sangat luar biasa. Sampai kalau kayak gagal bayar hutang, artinya Amerika punya wajah mau ditaruh di mana rekan trader. Pasti akan memikirkan masalah tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, Amerika adalah negara besar. Dia akan melihat faktor itu ya. Dia tidak akan mau kehilangan nama. Oleh karena itu saya yakin bahwa masalah perutangan Amerika ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu, bagaimanakah hubungannya dengan dolar? Nah, ini dia. Kita lihat dulu di platform. Kita lihat. Nah, kalau rekan trader lihat analisa teknikal yang saya buat, ya ini udah ditampilkan ya. Oke. Kalau analisa yang saya tampilkan minggu kemarin, analisa ini sabar. Oh, ini kayaknya bukan ya. Ini bukan bulan ini. Ini sabar, saya ganti dulu. Mingguan indeks dolar. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau saya lihat di sini rekan trader, secara garis besar mingguan ini dolar Amerika ini masih punya peluang untuk bisa naik lagi. Oke, untuk hari ini atau hari besok memang dia akan sedikit stagnan ya. Dia akan stagnan karena ada peluang sangat besar ya, peluang yang sangat besar. Hari ini tidak ada berita ekonomi penting, nanti mulai dari besok, hari Kamis, hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis, dan ditutup hari Jumat non-farm payroll. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini dengan adanya konsolidasi, saya berpikir bahwa dolar Amerika ini dia masih bisa turun lah. Sampai di posisi misalnya sampai di posisi 103.767. Tapi setelah itu kita akan lihat. Setelah itu paling maksimal kalau terjadi penurunan rekan trader, saya bisa bilang dia akan turun itu sampai di seputaran, sabar tadi sudah saya lihat, atau di sekitaran sinilah. Nah, oke, 103.374. Sekarang dia berada 104 ya. Tapi setelah itu saya bisa bilang bahwa dia bisa mempunyai pengaruh besar menguat lagi apabila kasus yang terjadi dalam hal ini utang Amerika bisa diselesaikan sebelum tanggal 1 nanti. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa dolar masih punya peluang untuk bisa naik. Walaupun sekarang ya pasar masih wait and see setelah pertemuan-pertemuan yang terjadi karena belum ada kesepakatan ya. Tapi setelah kesepakatan saya berpikir bahwa dolar ini akan bisa naik minimal. Dia bisa naik sampai level yang paling masuk dalam logika itu misalnya di sekitaran 104.881 ya. Atau mungkin di 105. Atau mungkin di 105 rekan trader ya. Dia bisa naik sampai di daerah itu 104 atau 105. Oleh karena itu rekan trader saya berpikir bahwa dolar masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami kenaikan. Masih punya peluang yang sangat besar mengalami kenaikan ke depan. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat sampai akhir minggu ini menjelang tanggal 1 bagaimanakah, apakah hutang Amerika bisa diatasin ya, terutama menjelang non-farm payroll. Dan saya berpikir bahwa
Sekarang mungkin setelah dolar mengadakan konsolidasi, koreksi, tidak tertutup kemungkinan setelah itu dia akan naik kembali lagi. Dengan tujuannya di seputaran 105. Ya, oleh karena itu tetap rekan trader pantau terus berita-berita yang terjadi. Ya, karena dari berita-berita ini yang terjadi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan dolar Amerika ke depan. Oke rekan trader, kita tinggalkan analisa kita, tema kita hari ini tentang pergerakan dolar menjelang batas akhir utang Amerika, dan kita akan masuk di analisa teknikal kita hari ini. Seperti biasa rekan trader, kita akan masuk di analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah indeks dolar Amerika saat ini? Rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini dia sedang mengalami stagnasi dan mengalami konsolidasi ya. Setelah ditutup kemarin hari Jumat agak sedikit melemah, hari ini pun juga dia kemungkinan besar agak melemah. Kita bisa melihat bahwa keadaan yang terjadi pada dolar Amerika ini menurut analisa saya, dia sekarang ini dia kalaupun terjadi pelemahan dia paling maksimal itu di seputaran 103.877. Sekarang ini menuju 104, dan kalau kita melihat sekarang ini dia masih bisa punya posisi mengalami kenaikan. Saya bisa bilang bahwa tidak, sekarang dia akan mencoba naik ya. Saya bisa bilang bahwa kenaikan yang dituju menurut saya itu dia akan coba sampai ke 104.196. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini bisa naik juga sampai level paling tertinggi di seputaran 104.285. Oleh karena itu menurut analisa saya, hari ini pergerakan dari indeks dolar Amerika dia akan bergerak di seputaran 103.877 sampai 104.196, dan tidak tertutup kemungkinan apabila dia masih terus mengalami penguatan dia akan sampai ke level yang paling tertinggi di seputaran 104.285. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar saat ini rekan trader? Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar hari ini kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro Uncle Sam Dollar pada saat ini dia memiliki tendensi yang sangat luar biasa adalah kenaikan bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi saat ini rekan trader? Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, dari apa yang terjadi, kalau kita lihat dengan tendensi bullish memang dia akan bisa naik sampai paling maksimal menurut saya ya. Menurut saya menurut saya malahan dia bukan sampai di situ. Menurut saya dia akan coba sampai di level 1.07518. Nah, tapi sekarang dia terjadi pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini akan dicoba sampai di level paling terendah di seputaran sini. Sahabat, saya garis dulu. Nah, itu 1.07185 itu adalah level yang paling terendah apabila terjadi pelemahan. Saya tidak mau bilang dia akan melemah sampai di level sini 1.07129, tapi 1.7185 adalah nilai terendah dengan asumsi nilai yang paling tertinggi adalah di 1.07518. Oleh karena itu rekan trader, hari ini pola pergerakan ya sahabat, pola pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar dia di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.07185 sampai 1.07518, tapi hati-hati bahwa apabila terjadi pergerakan turun lagi, dia masih bisa turun sampai di level terendah 1.07129, atau dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi ya di seputaran 1.07555. Oke, sekarang kita masuk ke USD Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Uncle Sam Dollar rekan trader? Pola pergerakan dari USD Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa USD Uncle Sam Dollar dia memiliki tendensi yang agak bearish hari ini. Seberapa besarkah bearish akan terjadi ya? Dia udah keluar dari jalur. Tadi sebenarnya dia sempat naik sih. Sebenarnya dia sempat naik, tapi setelah ini dia mengalami pelemahan. Kita akan bisa lihat di sini bagaimanakah kekuatan dia melemah. Menurut analisa saya dia ini masih bisa melemah. Ya menurut saya saya tidak mau bilang dia akan melemah sampai level paling terendah di seputaran 1.23123. Tapi saya lebih optimis dia akan melemah sampai di level sini. Nah, 1.23243 itu adalah level yang paling terlemah. Bagaimanakah kemungkinan apabila terjadi kenaikan? Menurut saya apabila terjadi kenaikan dia akan coba balik lagi sampai di level paling tertinggi di seputaran sini.
1.23660. Oleh karena itu hari ini untuk pound sterling dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, menurut saya ya 1.23243 sampai 1.23660, dan hati-hati kalau terjadi pelemahan juga dia bisa sampai ke level paling terendah di seputaran 1.23123. Oke, selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat gold di sini. Untuk gold rekan trader, pergerakan gold hari ini memiliki tendensi yang agak mengalami penguatan. Itu wajar karena hari ini dolar Amerika mengalami pelemahan ya. Oleh karena itu gold mengalami penguatan yang signifikan, bullish terjadi. Analisa saya bullish ini akan coba naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran sini rekan trader. Nah, 1951.39. Bagaimana terjadi pelemahan? Kalau terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan bisa terjadi sampai level paling terendah di seputaran 1941. Saya tidak mau bilang dia akan turun lebih lemah lagi, tapi untuk saat ini dia akan coba turun sampai ke 1941.33 ya. Oleh karena itu pola pergerakan dari gold hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak antara 1941.33 sampai 1951.39. Itulah nilai dari gold saat ini. Selanjutnya kita lihat USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang mengalami tendensi bearish saat ini. Kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi rekan trader. Menurut analisa saya bearish ini akan terjadi paling, saya tidak mau bilang dia sampai di sini ya, terlalu jauh. Saya lebih senang kalau dia itu akan naik bearish itu sampai di posisi 140.159. Dan hati-hati kalau terjadi kenaikan ini masih bisa saja terjadi. Minimal kenaikan ini bisa sampai di level 140.667 atau di level yang paling tertinggi di seputaran 140.871. Oleh karena itu pola pergerakan hari ini untuk USD Yen Jepang menurut analisa saya dari 140.667 sampai 140.157. Tapi hati-hati, harap diperhatikan level-level yang paling terendah di seputaran sini 139.891 dan level yang paling tertinggi di seputaran sini nih. Oke. Nah, 140.871 merupakan acuan pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini ya. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekali lagi, tetap analisa, jadikanlah analisa saya ini sebagai referensi untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, saya mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.